akan terus fokus pada tujuan kita. Maka hal pertama adalah menetapkan goal kita. Pertanyaannya, teman-teman sudah belum punya goal? Sudah belum punya cita-cita gitu ya? Nah, tentu goal itu sangat tergantung kepada teman-teman. Seberapa berani Anda, dan ketahui di mana Anda sedang berada saat ini, berapa orang yang sudah menjadi tim Anda. Kalau teman-teman masih pemula, rencanakan ya beberapa bulan ke depan akan bangun tim, berapa tim yang akan diciptakan sehingga bisa mencapai cita-cita. Itulah goal setting. Nah, tujuan kita adalah memahami pentingnya menetapkan tujuan, mampu membuat tujuan bisnis pribadi yang smart, lalu menyusun rencana aksi konkret untuk mencapai tujuan bisnis dalam jangka pendek maupun jangka panjang, mengembangkan mindset positif dan disiplin untuk fokus pada target. Nah, fokus pada target, mendorong komitmen peserta untuk mengambil tindakan nyata demi mencapai tujuan bisnis bersama. Jadi pentingnya adalah mendorong komitmen kita. Kalau nggak ada tujuan, bagaimana mau komitmen? Komitmen untuk apa gitu kan? Nah, sehingga kita menyusun materi seperti ini, pentingnya goal setting, mengenal goal yang smart, menetapkan tujuan, menyusun rencana aksi atau action plan, mengatasi hambatan dalam mencapai tujuan, membangun komitmen dan akuntabilitas, dan nanti kita akan buat latihan goal setting. Nah, ini bentuknya diatur oleh ya. Oke, pentingnya goal setting di bisnis Miora. Goal setting itu tujuan, goal, arah dan strategi untuk mencapainya. Seperti saya katakan kemarin, kalau kita tidak punya tujuan, sudah punya tujuan ke Bandung misalnya, kita tahu ke sana bisa naik mobil, bisa naik sepeda motor, bisa naik sepeda, bisa jalan kaki. Nah, strateginya apa? Apa yang mau kita pilih kan gitu ya? Yang penting tujuannya harus ada dulu dan ada targetnya. Kalau di Bandung misalkan, kapan targetnya sampai di sana? Besok, ya mungkin naik sepeda juga bisa. Kapan targetnya di sana? 2 jam lagi, kita harus naik mobil, nah, gitu ya. Atau naik bus, gitu ya. Kalau targetnya setengah jam ke depan. Nah, menyetir mobil tanpa tujuan hanya habiskan bensin saja. Tetapi jika Anda punya tujuan, Anda bisa pilih jalur tercepat untuk sampai tujuan. Saya kira jelas. Bisnis Miora juga demikian. Sukses hanya bisa diukur dan dicapai jika goalnya, jika tujuannya jelas. Kalau tujuannya nggak jelas, goalnya nggak jelas, impiannya nggak jelas, cita-citanya nggak jelas, targetnya mau dicapai tidak jelas, maka tentu ya tidak terukur ya suksesnya. Nah, jadi goal setting sangat krusial karena yang pertama dia memberi arah dan fokus pada bisnis kita, ada fokus yang jelas. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan semangat kerja, memudahkan kita untuk memonitor dan membantu kita untuk membuat strategi yang efektif. Yaitu seperti kalau kita sudah punya tujuan, seperti saya katakan tadi, kita ingin ke Bandung misalnya, nah di situ sudah jelas tujuannya adalah Bandung. Naik apa ke sana? Berapa biaya yang saya miliki? Gitu ya. Kalau naik bus ya 300 ribu mungkin kita bayar. Nah, tapi kalau naik bis, nah mungkin lebih murah. Jadi kita harus ukur juga kemampuan yang ada pada diri kita itu seperti apa untuk kita bisa mencapai tujuan itu. Maka goal setting atau penentuan tujuan itu sangat penting. Nah, bagaimana caranya membuat tujuan? Tujuan itu harus smart. Ini smart ini singkatan. Yang pertama adalah spesifik. Tujuan jelas dan terarah. Ya, tidak hanya saya ingin sukses, kalau nggak jelas itu. Ya, tapi saya ingin tahun ini goal Holy Land. Itu jelas kan? Tahun ini, berarti sampai bulan Desember, gitu ya. Kemudian measurable, terukur, dapat diukur dan dapat dievaluasi. Bisa terukur ya. Terukurnya apa? Goal Holy Land tahun ini. Holy Land berarti ukurannya kan gitu. Achievable, dapat dicapai, realistis. Ya, makanya tadi lihat juga kemampuan kita, lihat seberapa besar tim kita dan bagaimana kita bisa mencapainya. Teman-teman, saya bilang kalau kita betul-betul melakukan dari awal pun sebenarnya tahun ini bisa goal menjadi crown. Apalagi Pak Sinaga kan? Pak Sinaga udah bertanya dia sama Bu Penari, kenapa ini
sebelah sudah ribuan, tapi kok nggak ada bonusku katanya ya. Nah berarti sudah banyak itu, berarti sebenarnya sudah siap-siap jadi diamond dan crown sebenarnya Pak Sinaga. Kan tinggal caranya bagaimana, nah itu gitu ya. Nah goalnya apa yang ingin dicapai ini melalui ini orang. Nah itu mungkin yang belum ditetapkan ya, karena mungkin masih lihat coba-cobalah kayak apa sih sebenarnya ya kan. Mungkin nggak enak karena diajak Bu Pandari ya kan, udah ikut aja lah dulu. Tapi kalau kita sudah punya goal, maka kita punya kepentingan untuk mencapai itu ya. Relevan ya, sejalan dengan visi bisnis kita ya, yang relevan, ini ada kaitannya. Time bounded, ada batas waktunya. Contohnya Bapak Ibu adalah seperti ini, misalnya membeli mobil impian Toyota Alphard. Oh, bukan dari apa impiannya? Toyota Camry misalnya. Dalam waktu 1 tahun melalui bisnis Niora. Bisa nggak? Bisa Bapak Ibu ya, bisa. Nah bagaimana kita menguraikan ini? Smart goal dari membeli mobil impian Toyota Alphard dalam waktu 1 tahun melalui bisnis Niora. Nah yang pertama, spesifiknya apa? Ini untuk membuktikan bahwa goal ini adalah smart. Jadi saat membuat goal itu harus smart. Yang pertama adalah spesifik, membeli Toyota Alphard dengan kembangkan bisnis Niora hingga bonusnya mencukupi. Spesifik dia. Ada Toyota Alphard-nya. Kemudian dari mana? Dari bonus Niora. Itu ya. Yang kedua, measurable, terukur. Saya harus meningkatkan bonus menjadi 60 juta per bulan agar bisa menabung 30 juta per bulan untuk DP dan kemudian cicilan mobil dalam waktu 1 tahun. Setelah setahun dikumpulkan cukup DP-nya dan kemudian nanti cukup untuk cicilannya. Ya, itulah terukurnya ya. Ukurannya itu tadi adalah ya, 30 juta bisa ditabung setiap bulan. Kemudian achievable, dapat dicapai. Saya bisa mencapai target ini dengan merekrut minimal 10 mitra per bulan, meningkatkan omset saya menjadi 500 juta per bulan, omset grup maksudnya tim, dan kemudian mengembangkan 3 leader baru yang mandiri dalam tim saya. Ya, jadi langsung ada programnya, ya kan? Pada saat kita konsisten, maka kita akan membayar harga karena kita tahu ada tujuan kita. Tapi kalau kita tidak punya tujuan, nggak konsisten juga, nggak ada harga yang kita bayar. Kalau nggak ada harga yang kita bayar, nggak ada sukses. Setiap sukses itu, apapun dalam hidup ini, kita harus berani membayar harga, Bapak Ibu ya. Pay the price. Bangun lingkungan yang mendukung, ya. Surround yourself with winners. Beradalah di lingkungan yang positif. Dan setelah itu, kan 3 ini aja kan? Buat goal, pastikan itu smart dan buat action plan. Sebenarnya 2 poin aja, tujuannya dan action plan-nya. Nah setelah itu, barulah dipoto nanti, teman-teman foto. Dipoto, setelah dipoto nanti kirim ke grup. Nah saya meminta kepada teman-teman Ruby ke atas ya, Ruby dan Diamond. Ruby ke atas, Emerald boleh membantu, tapi yang saya ujikan Ruby ke atas untuk melihat apa impian downline kita, apa yang menjadi tujuan mereka. Gitu loh teman-teman. Kuncinya adalah ku tahu apa yang kau mau. Betul nggak? Kalau kita tidak tahu apa yang dia mau, bagaimana kita mau membantu dia? Nah ini adalah salah satu forum yang kita ciptakan bagaimana kita mengetahui, melihat dan mendengarkan apa yang dimaui oleh downline kita. Jadi nanti Bu Heni tulis apa, nah itu bukan dia harus lihat apa yang dimaunya Bu Heni ini. Terus rencana aksinya seperti apa? Apa yang harus saya support untuk membuat rencana aksi ini menjadi nyata. Didiskusikan. Jadi bukan hanya dilihat nanti, teman-teman tolong diskusikan. Jadi maksud saya nanti begitu itu dikirim ke grup, teman-teman Ruby dan Diamond, ya pastikan bahwa teman-teman membaca itu satu persatu. Kalau tidak clear, klarifikasi dengan mereka, dan kemudian pastikan teman-teman mendukung rencana aksi itu.